Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau bersekutu dengan Tuhan malam hari ini. Biarlah kiranya dimanapun kita berada saat ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya saat kita datang dengan satu kerinduan, maka Tuhan akan memuaskan setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan terus menuntun langkah-langkah setiap kami. Tuhan memimpin kami. Tuhan berikan hikmat-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Jemaat-Mu Mezbah Doa dimanapun kami berada pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang. Menyembah-Mu ya Tuhan. Menikmati indahnya kasih-Mu, menikmati hadirat Tuhan. Karena kami percaya saat kami datang dengan satu sikap hati yang benar dan satu kerinduan, Tuhan boleh menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila malam hari ini setiap kami boleh menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama berdatang. Kita sama-sama menyembah Dia. Malam hari ini Tuhan, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami pada malam hari ini, baik atau tidak baik, kami akan tetap belajar untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan di segala kondisi kami. Terima kasih ya Tuhan. Oh, mari mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perkenanan-Mu Yesus. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu. hidup bagimu, Hatiku hatiku tetap menyembahmu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku darimu Tuhan. Oh Yesus, sumber segalanya dalam hidupku, hanya Kau Tuhan, kekuatanku, hanya Yesus. Kalau ku hidup, mari naikkan dengan segenap hatimu. Yes. Kami akan tetap menyembahmu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jesus. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku kami tetap menyembahmu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, Jesus. Selama ku hidup bagimu. Mataku
mataku tetap memandang. tetap memandangmu. Dunia tak bisa Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Biar boleh banyak mujizat terjadi saat Engkau bersama dengan kami. Segala yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makasih Yesus. Makasih. Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini. Yes. Sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku Tuhan. Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Biar hidup kami menyatakan kebenaran-Mu, Tuhan. Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari dengan segenap hati kita, tanda mujizat dengan iman kita naikkan pujian ini. Engkau bersama. Kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami. Engkau di dalam kami. Karena kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut. Hidupku menggenapi
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin, amin. Yes, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Mari sekali lagi dengan iman kita, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kalau hidup kami Tuhan, Engkau pelihara setiap kehidupan kami. Engkau jaga, Engkau lindungi setiap langkah hidup kami Tuhan. Senap hati kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa setiap korban syukur kami di hadapan Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami beri yang terbaik hanya bagi nama-Mu Yesus. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanya bagi-Mu, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untukmu, bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan. Semua yang berharga, kami berikan yang terbaik. Semua yang mulia, kami terima apa yang terbaik daripada tangan Tuhan. Kami terima setiap kasih, anugerah-Mu yang besar, keselamatan daripada Tuhan, pengorbanan-Mu atas hidup kami. Besar kasih-Mu untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami beri yang terbaik. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik Tuhan, semua yang terbaik hanya bagi-Mu dari hidupku. Hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan Tuhan, ku berikan. Kami beri yang terbaik, semua yang berharga, semua yang mulia, yang terbaik, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanya bagi-Mu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami beri yang terbaik Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua
terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Buat segala pujian, hormat dan kemuliaan Kau hanya bagi tertuju hanya padamu Tuhan. Haleluya. Engkau layak terima setiap persembahan yang terbaik bagi setiap dari setiap mulut lidah bibir kami Tuhan. Engkau layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami di dalam Engkau Tuhan, untuk menjadi bukti kebesaran Tuhan. Biar kami tidak hanya menjadi orang-orang Kristen yang hanya duduk diam di gereja saja, tapi ajar kami melakukan sesuatu secara maksimal, agar nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Kami bersalah jika kami tidak mempergunakan waktu ini sebaik mungkin, karena waktu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh maksimal di hadapan Tuhan, melakukan yang terbaik buat Tuhan, supaya ketika satu saat kami dipanggil Tuhan, kami boleh mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan-Mu Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita diberi tema firman Tuhan, ya, adalah hidup maksimal dan berdampak. Saudara, hidup maksimal dan berdampak, ya. Kenapa tema ini diangkat? Karena banyak orang Kristen itu hidupnya gak maksimal. Sudah tidak maksimal pasti tidak berdampak. Coba kita renungkan, ya, selama kita hidup, dampak apa yang sudah kita bisa berikan? Yang pertama mungkin bagi orang terdekat kita. Apakah istrimu berbahagia? Apakah suamimu berbahagia? Karena ada engkau di sana. Apakah anak-anakmu dan seisi rumahmu juga mengalami dampak dari hidup kekristenanmu? Ya, atau sebaliknya kita ini hanya jadi batu sandungan. Ya, Tuhan mau saudara kita ini berdampak di dalam hidup ini, karena saya percaya ketika Tuhan datang nanti, kita ini akan diminta pertanggungan jawab, ya, terhadap waktu, hari yang Tuhan berikan buat kita. Untuk apa kita pakai hidup ini. Dan saya yakin dan percaya orang yang hidupnya bisa berdampak dan menjadi berkat itu pasti orang-orang yang sungguh-sungguh hidup mencintai Tuhan. Amin. Kalau kita hidup jauh dari Tuhan, pasti hidup kita berdampak, tapi dampak buruk, bukan dampak yang baik. Nah, hari ini saudara, firman Tuhan dari tema yang gereja angkat diberi, yaitu dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 31.
Tapi sebelum kita baca ayat yang ke-31, saya pengen menjelaskan ya, kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab yang pertama ya, pemimpin-pemimpin Israel setelah kisah dari Musa dan Yosua membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita tahu pertama Musa Tuhan pakai untuk membawa bangsa itu keluar dan akhirnya diganti oleh Yosua. Lalu Yosua mati ya. Ketika Yosua mati saudara, maka bangsa ini hidup tanpa pemimpin. Lalu mereka mulai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, terutama pada Hakim-Hakim pasal yang ketiga di sana dijelaskan angkatan yang keluar dari Israel yang menyaksikan peperangan perebutan tanah Kanaan ketika mereka keluar dari Mesir. Itu sudah mati semua angkatannya. Udah nggak ada, ini yang tersisa angkatan-angkatan baru yang belum pernah ikut berperang merebut tanah Kanaan dan mereka belum melihat keajaiban dan kebesaran Tuhan. Ya. Ketika Yosua mati, bangsa ini kehilangan arah dan Alkitab berkata mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, bangsa Israel itu siklusnya begitu. Lalu mereka mulai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan Tuhan izinkan ya suku-suku yang masih ada ya, yang tertinggal di sekitar mereka, orang Filistin, orang Kanaan, Sidon, orang Hewi itu bangkit kembali untuk berperang melawan mereka. Makanya sampai hari ini memang di sana terjadi peperangan. Ya, karena memang siklusnya seperti itu, saudara. Ya, dan akhirnya ketika mereka itu melakukan dosa apa yang jahat di mata Tuhan, ya Tuhan izinkan bangsa di sekitar mereka bangkit dan akhirnya menindas mereka kembali. Lalu Tuhan mengangkat hakim-hakim. Ya, jadi setelah Yosua mati, memang dalam satu bangsa, enggak usah dalam satu bangsa, dalam satu rumah tangga aja perlu pemimpin. Iya enggak saudara? Ya, apalagi ini bangsa. Ketika enggak ada pemimpin, Yosua mati, bingung mereka mau melakukan apa? Tuhan mulai mengangkat hakim. Kenapa Tuhan mengangkat hakim-hakim? Untuk menunjukkan kepada bangsa Israel, kamu itu kalau hidup takut Tuhan, diberi kuasa, bahkan kamu bisa maksimal di dalam Tuhan. Ya, Hamgar ini cuma seorang diri. Dia bangkit pada waktu itu melawan orang Filistin dan dia menghalau. Ya, orang Filistin dibunuhnya 600 orang cuma pakai tongkat penghalau lembu. Itu 8 kaki kira-kira panjangnya. Tongkat ini penghalau lembu itu cuma buat usir-usir lembu itu loh. Ya, kalau lembu mau ke sana, pakai tongkat ini supaya takut, saudara. Bayangkan dia bisa bunuh 600 orang Filistin dengan satu tongkat, maksimal enggak? Ya, maksimal. Kita kan hari ini enggak disuruh bunuh orang toh. Ya, kita bunuh kemalasan kita aja tuh luar biasa loh. Iya Pak ya? Ya. Kita membunuh kemalasan kita, membunuh keengganan kita. Ini roh-roh yang menggerogoti kita sehingga kita tidak maksimal di dalam Tuhan. Berapa banyak waktu sehari yang kita pakai untuk main HP? Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk maksimal bagi Tuhan? Saudara, jangan sampai kita malu nanti ketika Tuhan datang. Kita ini ternyata tidak melakukan apa-apa loh. Coba kita koreksi diri. Setidaknya saya ini bisa berpuas diri lah kalau Tuhan panggil. Ya. Saya baru pulang kemarin tuh dari pembukaan angkatan kedua sekolah misi. 1 minggu saya ada di sana, saudara. Ya, persiapan semuanya, sempat ngajar. Ini tangan kiri saya ini lagi nggak bisa gerak nih karena keteklik. Ya nggak tahu nih salah tidur atau apa. Ya tapi saya melihat, aduh bayangkan ya cuma salah urat satu aja nih udah kesakitan, nggak bisa gerak loh ini saya. Ya. Jadi kalau Tuhan kasih kesehatan kita ini, ayo maksimal, saudara. Amin. Tadi mau nyanyi aja angkat tangan, aduh ya. Biasanya saya itu yang paling gerak, saudara, karena saya pikir sekalian nyanyi, sekalian gerak itu kan olahraga ya. Tapi ini tangan saya nih, aduh lagi bermasalah banget. Ya cuma ya tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk maksimal di dalam Tuhan. Ayo waktu kita sudah dari pagi sampai malam. Ya apa yang kita pakai? Berapa banyak waktu? Saya ini baru dengar kabar sepupu saya, dia juga hamba Tuhan. Tadi pagi katanya sakit kepala, tapi dia tugas WL di gereja. Dia tetap berangkat sampai depan gereja, jatuh pingsan, ini lagi dibawa ke rumah sakit pendarahan otak. Ya, saya mendengar begitu, ya Tuhan ya masih sehat-sehat, tadi pagi masih ngomong happy Sunday. Inilah hidup, kita nggak tahu. Tapi selama Tuhan kasih kita waktu dan kesempatan, ayo kita maksimal bagi Tuhan, saudara.
Ya, mati itu nggak tahu kapan, itu nggak usah kita pikirin lah. Yang penting selama kita hidup, ayo maksimalkan hidupmu dan bermanfaat. Amin. Ya, di tengah angkatan yang dunia sekarang ini sudah begini, ya jangan maksimal bagi gosip. Ya, jangan maksimal untuk hal-hal yang nggak penting, tapi ayo kita maksimal bagi Tuhan. Ya, Samgar ini dipakai Tuhan hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel hanya dengan satu kayu penghalau lembu. Bayangkan, berarti kan nggak penting apa yang ada di tangan kita sebenarnya. Yang terpenting siapa yang bersama dengan kita. Amin. Hari ini kau jangan berkata, saya nggak ada apa-apa Bu, apa saya bisa, saya ini bisa apa. Ya, kalau kita berkata seperti itu maka kita nggak akan pernah melakukan sesuatu. Hari ini bagian kita adalah yang terpenting, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Waktu kita cari Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mulai membukakan banyak hal-hal besar bagi kita. Ya, ayo saudara, maksimalkan waktumu setidaknya hari-hari ini dengan mencari Tuhan. Dengerin khotbah-khotbah, baca Alkitab, bangun manusia rohanimu. Isi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang positif. Maka dengan begitu hidup kita ini akan menjadi berdampak. Kita buka yuk Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12 saudara, kita lihat di sana. Kita kurang lebih ada di masa-masa yang sama seperti Hamgar di tengah-tengah keadaan di hakim-hakim. Rasul Paulus mengingatkan kita itu supaya kita ini tetap maksimal mengerjakan keselamatan kita. Ayat 12 berkata bersama 1, 2, 3 kita baca. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apa yang pertama kali harus kita maksimalkan, kita kerjakan? Keselamatanmu saudara. Kalau keselamatan aja kita nggak maksimal kerjakan, bagaimana hidup kita bisa berdampak? Ya, jangan muluk-muluk. Oh saya mau cari duit yang banyak supaya hidup saya berdampak. Kalau semuanya tidak didasari oleh rasa takut akan Tuhan, maka itu percuma. Nah, ayat ini berkata, mari kita maksimalkan dulu itu apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, kata Rasul Paulus. Tetapi terlebih pula sekarang, ketika Rasul Paulus sudah dipenjara, dia tidak ada lagi bersama-sama dengan jemaat. Sekarang terlebih ketika aku tidak ada, ayo kamu maksimalkan. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kalau keselamatan kita saja tidak kita kerjakan, bagaimana dengan hal-hal yang lain saudara? Ini adalah pertanggungan jawab kita di hadapan Tuhan. Ya bapak-bapak, saya berdoa supaya bapak-bapak menjadi benar-benar imam di dalam keluarga. Ya, kerjakan keselamatanmu supaya kau menjadi contoh dan teladan. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-13, karena siapa? Allah lah yang ditampilkan, tolong ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saat kita sudah mencari dan mengerjakan keselamatan kita, barulah Allah itu bisa bekerja dalam kita. Dialah yang akan mengerjakan di dalam dirimu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tapi yang pertama, ayo kita maksimalkan dulu kerjakan keselamatan kita. Jangan diam aja. Bukan berarti setelah saudara menjadi Kristen, saudara udah masuk surga. Ya, bukan begitu saudara. Kerjakan dulu keselamatan ini. Bagaimana Bu cara saya mengerjakan keselamatan? Ayo rajin baca Alkitab dan rajin melakukan firman. Amin. Perbaiki diri terus tiap hari. Apa yang masih kurang ya? Saya ini tiap hari marah-marah. Dalam nama Yesus, aku gak mau marah-marah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau melatih tubuhku. Itu Tuhan lihat loh, kita ini berusaha untuk mengerjakan keselamatan kita. Ketika Tuhan melihat kita sudah mau mengerjakan keselamatan kita, barulah ayat ini tadi dikatakan, maka Tuhan akan mengerjakan dalam kita baik kemauan maupun
kerelaan, ya menurut ya dikatakan di sana Allah akan mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi dari siapa datang ide-ide dalam hidup kita? Dari Tuhan. Dari siapa datang peluang-peluang bisnis di hidup kita? Dari Tuhan. Dari siapa saudara kita diberi ide untuk melakukan A, B, C, dan D? Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang tadinya hanya ya coba-coba aja, tapi ternyata Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati. Dan saudara pikir orang-orang yang diberkati Tuhan dengan pekerjaan yang demikian itu orang-orang yang sembarangan? Mereka adalah orang-orang yang mau memaksimalkan hidup mereka, mau hidup berdampak bagi banyak orang, maka Tuhan turut bekerja dalam hidup mereka. Ayolah saudara, ya hidup kita ini sampai berapa lama sih? Kita nggak tahu. Tapi setidaknya selama kita hidup, ya maksimalkan hidupmu dan jadilah berdampak bagi banyak orang. Amin. Ya, jadilah suami yang baik, bekerja dengan rajin, ya, untuk benar-benar bisa menafkahi rumah tangganya. Menjadi istri juga, jadilah istri yang ya benar-benar juga maksimal di dalam hidup kita. Karena Allah akan mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Kita baca bersama ayat 14 di sana dikatakan, ini juga satu tips untuk kita maksimal dan berdampak. Lakukanlah apa? Segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bagaimana bisa menjadi maksimal? Ayo lakukan segala sesuatu di depanmu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan bersungut-sungut maka sudah enggak dapat upah saudara. Apalagi dengan berbantah-bantahan, ya melakukan sesuatu sambil berkelahi dulu, nggak dapat upah. Ya kamulah, ya nggak mau lah, kamulah, kamulah. Dah lebih baik nggak usah, nggak ada gunanya. Tapi ketika kita melakukan dengan sukarela, dengan hati yang bersyukur, maka upahnya itu Tuhan beri buat kita saudara. Ya dikatakan, ayo kita lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya apa? Ayat 15 bilang apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di mana? Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin saudara. Keadaan zaman sekarang ini tidak ada bedanya dengan keadaan pada zaman hakim. Mereka bengkok hati, angkatan yang sesat. Mereka jauh dari Tuhan melakukan apa yang mereka mau, bukan apa yang Tuhan mau. Mereka memberontak dari Tuhan, mereka melakukan persinahan, kenajisan, penyembahan berhala dan sungguh-sungguh melukai hati Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan itu akan pakai orang-orang yang mau memaksimalkan dirinya dalam Tuhan sehingga hidup kita berdampak. Dan tadi dikatakan saudara, kalau kita melakukan semua yang di atas tadi, mengerjakan keselamatan, maka Allah bekerja lewat hidup kita melakukan banyak pekerjaan besar. Kita tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Maka tadi ayat yang ke-15 berkata apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Hari-hari ini hidup kudus susah atau tidak? Berarti gagal semua ini. Ya, hidup kudus susah atau tidak? Ya, susah. Tapi untuk bisa meminimalis ya tantangan kita ini, ayo pilih pergaulan yang benar. Ya, kalau pergaulanmu benar gampang kok hidup kudus itu. Ya, tapi kalau kau ya diajak dugem pergi dugem ya itu lain cerita. Ya, terus nanti di tengah orang dugem tengking-tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ngapain saudara? Ya. Makanya pilih pergaulan yang benar.
Kalau kita ada di tengah pergaulan yang benar hari-hari ini, maka kita menjadi maksimal. Dunia ini sedang ada dalam kegelapan. Dunia ini sedang mencari cahaya. Tuhan mau pakai kita menjadi anak-anak terang yang bersinar di tengah kegelapan. Kalau dunia hari-hari ini cuma sibuk menghakimi, dunia hari-hari ini cuma sibuk saling menjatuhkan, ya kita anak-anak Tuhan harus menjadi berbeda. Lakukan firman Tuhan, tetap setia ya dengan penuh kasih, tapi ya hidup di dalam terang Tuhan. Jangan bergaul dengan pergaulan yang salah. Bukan berarti kita ini sombong, tapi ya dengan cara itu kita bisa menjaga hidup. Ya, jangan main-main dengan dosa. Karena dunia ini gelap dan sedang membutuhkan cahaya. Tuhan mau pakai kita ini menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah kegelapan dunia. Setidaknya di tengah keluargamu. Saudara, jangan biarkan keluargamu hidup dalam kegelapan dan neraka hari-hari ini. Karena banyak orang Kristen keluarganya itu udah kayak neraka. Tiap hari ribut, tiap hari berantem. Ya, bahkan di gereja gak omongan. Gak ada tuh hari ini yang tidak omongan kan suami istri. Coba kalau ada angkat tangan. Kita baptis ulang di sana ya. 30 menit direndam. Heran saya, orang Kristen bisa gak omongan itu. Bagaimana hidup kita mau jadi dampak? Ya, tetangga melihat hidup kita. Orang lain melihat berantem tiap hari, ribut tiap hari. Bahkan anak-anak hidupnya tidak menjadi terang. Kenapa? Dimulai dari keluarga. Ayo kita maksimal hidup kita di dalam keluarga kita terlebih dahulu, kita menjadi terang. Saudara, di sana dikatakan, kenapa? Karena keadaan zaman ini sama seperti keadaan di zaman hakim-hakim. Ketika Tuhan menemukan ya hakim-hakim yang dipakai Tuhan, dia pengen juga menemukan kita, saudara, supaya hidup kita ini menyelamatkan banyak orang di sekeliling kita ya. Dikatakan di sana, saudara, ayat 16, ya, bagaimana supaya kita tidak terseret, saudara, dan tetap bercahaya. Ayat 16 berkata, sambil apa? Berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Rasul Paulus bilang, ayo jemaat tetaplah berpegang pada firman kebenaran. Supaya Rasul Paulus bilang, kalau Tuhan Yesus datang kembali, aku ini bisa bermegah. Wah, ini jiwa-jiwa yang aku layani loh. Mereka menang sampai di garis akhir. Seperti kerinduan Rasul Paulus, itulah kerinduan hati Tuhan. Itu pun kerinduan saya. Ya, saya ini Tuhan selalu khotbah di Robinson ini. Saya rindu ketika Tuhan datang, mereka ini semua berdiri, semua dia di dalam kerajaan Allah. Wow, betapa bahagianya kita, saudara. Ya, jangan ada yang gugur, tapi mari kita berjuang sampai di garis akhir. Kita nggak tahu hidup ini sampai kapan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, tapi mari selama kita diberi hidup, kita mau maksimal berbuah di dalam kebenaran dan kita maksimal dan hidup berdampak bagi banyak orang. Ketika kita ini dapat dipercaya oleh Tuhan, maka saya yakin, saudara, buah-buah kita itu bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, dan Rasul Paulus berkata di sana, dia ingin, saudara, supaya ketika Yesus datang, dia boleh bermegah melihat, wah, ini jiwa-jiwa yang saya layani, mereka semua menang sampai di garis akhir. Saya berdoa setiap jemaat di tempat ini, hari-hari ini biar kita maksimal. Dimulai dari mana? Kerjakan keselamatanmu. Amin, saudara. Hanya dengan cara itu Tuhan bisa pakai kita ini maksimal. Ada begitu banyak cara kita melayani Tuhan. Tapi bagaimana bisa dipakai Tuhan kalau kita sendiri belum mengerjakan keselamatan kita? Tuhan ingin saat kita diselamatkan, kita juga menyelamatkan orang lain. Saya undang para imam musik ya, karena waktunya sudah selesai. Marilah kita sungguh-sungguh, saudara, untuk terus bertekun di dalam iman kita. Apa yang perlu kita baharui. Ya, apa yang perlu kita buang dari hidup kita. Tapi apa yang masih kurang maksimal, mari kita maksimalkan. Kerjakan apa yang kau jumpai dengan tanganmu hari ini, maka Tuhan akan memberkati dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Bangkit berdiri bersama, saudara. Katakan bersama pujian ini. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Mari renungkan hidup-Mu, saudara. Berapa banyak kita telah berbuah bagi Tuhan. Seberapa banyak hidup kita berdampak bagi orang di sekeliling kita. Bukan dampak yang buruk, tapi dampak yang baik. Berbuah dalam roh. Minta ampun kalau selama ini hidup kita justru berdampak yang tidak baik. Sebagai suami, engkau menyakiti istri dan anakmu. Sebagai istri, mungkin engkau juga tidak berbuah baik dalam rumah tangga. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, kami mau belajar mengisi setiap waktu-waktu di hidup ini. Karena kami tidak tahu kapan akan berakhir waktu hidup kami. Selama Tuhan masih kami waktu, beri kami waktu. Kami mau berusaha maksimal agar hidup kami berdampak. Kami memulai dengan mengerjakan keselamatan kami, Tuhan. Dengan takut dan gentar akan Tuhan. Karena ketika kami berkenan di mata Tuhan, Engkau membukakan pekerjaan-pekerjaan besar yang sanggup kami lakukan karena Allah ada di dalam hidup kami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup saudara mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus.